Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sukatno dari Universitas Taskia. Oke, hari ini saya akan berbagi pandangan tentang fenomena yang semakin marak di kalangan anak muda, yaitu judi online. Dan bagaimanakah harusnya kita sebagai umat muslim yang kafah menyikapi hal ini? Berdasarkan berita dari Universitas Gadjah Mada yang Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yaitu PPATK mencatat total transaksi judi online di Indonesia ini mencapai 327 triliun rupiah pada akhir tahun 2023. Lebih dari 2,37 juta orang terlibat dan sebagian besar adalah generasi muda, mahasiswa, pelajar bahkan anak sekolah. Menurut pakar UGM yaitu Iwayanuka Lantara kemudahan akses teknologi sistem pembayaran digital membuat banyak orang terjerumus dalam judi online ini karena dianggap lebih mudah dan menguntungkan. Namun, kenyataannya judi tidak pernah membawa keuntungan yang nyata. Bahkan, banyak korban yang kehilangan uang, hubungan keluarga, dan masa depan karena kecanduan. Dalam istilah psikologi modern, ini disebut gambling disorder, di mana seseorang terus berjudi meski tahu dia akan rugi. Nah, ini seperti menggali lubang sendiri nih. Semakin dia dalam menggali, ya semakin sulit untuk dia keluar. Dari sisi ekonomi, Islam praktik termasuk adalah maisir, yaitu mungkin kayak permainan untung-untungan yang dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan ketidakproduktif. Allah Subhanahu wa taala pun sudah memperingatkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 bahwa sesungguhnya minuman keras, judi, berhala dan undian anak panah adalah perbuatan yang kecil dari setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Dan perintah ini sangat jelas, bukan hanya sekedar larangan tapi juga dalam bentuk perlindungan bagi manusia. Judi membuat harta berpindah tanpa sebab yang syah. Tidak ada kerja keras, tidak ada nilai tambah, dan tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka dari itu, ekonomi Islam menolak praktek yang seperti ini karena dapat merusak keseimbangan sosial dan menumbuhkan keserakahan. Bagi muslim yang kafah, saya pribadi melihat masalah ini bukan hanya masalah dosa, tetapi juga soal gaya hidup yang mentalitasnya generasi muda. Banyak anak muda yang kaya dengan secara instan tanpa kerja keras, tergoda oleh iklan atau influencer yang memamerkan kekayaan dari jalan yang tidak halal. Padahal dalam Islam, kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari keberkahannya. Dan saya meyakini bahwa yang menjadi muslim yang kafah berarti kita menolak budaya instan dan memilih jalan yang halal meskipun lebih sulit dan pasti membutuhkan waktu. Allah sendiri sudah menjanjikan keberkahan bagi orang yang mencari rezeki dengan cara yang benar. Rasulullah SAW pun juga bersabda, tidak ada makanan yang lebih dari hasil usaha tangan sendiri. Jelas hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau kita punya literasi keuangan Islam, kita akan tahu cara mengelola uang dengan bijak. Kita tidak akan mudah tergoda dengan tawaran cuan cepat, tapi justru fokus kepada pengelolaan uang yang sehat, investasi halal, dan konsumsi yang bertanggung jawab. Itulah yang disebut hikmah dalam ekonomi Islam. Memahami bukan hanya apa yang haram, tapi juga kenapa dilarang. Menurut saya, solusi terbaik bukan hanya menutup situs judi online ini, tapi juga kita harus mendidik generasi muda agar sadar nilai-nilai Islam dalam dunia digital ini. Kita perlu memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi, literasi keuangan syariah. Bayangkan kalau setiap anak muda tahu mengatur uang, menabung dengan niat ibadah, dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, maka godaan judi online mungkin bisa dikatakan dikalahkan oleh kesadaran iman. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi muslim kafah di era digital ini. Kita tidak hanya rajin ibadah, tapi juga cerdas secara finansial, bijak menggunakan teknologi, dan konsisten menjauhi hal-hal yang haram. Mari kita ubah pola pikir kita yang ingin cepat kaya menjadi ingin hidup berkah
dan bermanfaat. Judi online bukan solusi keuangan, tapi jebakan modern. Mari kita jadikan Islam sebagai pedoman hidup, bukan hanya di masjid, tapi juga di dalam dompet, di ponsel, dan di hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.